Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Nurut Tahira dengan NIM A1J1180009. Video ini merupakan laporan praktikum yang berjudul Sistem Reproduksi, mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten praktikum Firan Sahid. Nah, langsung saja, sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada bagian luar pada wanita yaitu vagina. Nah, vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Nah, di dalam vagina ditemukan selaput darah. Kemudian vulva. Vulva merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi dua bagian. Nah, ini merupakan bagian vulva. Nah, dua bagian itu terdiri dari labium mayor, merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luas dan membatasi vulva. Nah, kemudian labium minor. Labium minor merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Nah, ini pada gambar. Nah, selanjutnya bagian organ reproduksi bagian dalam wanita. Yang pertama yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, yang berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan selaput darah. Kemudian yang kedua yaitu ovarium. Nah, ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut di daerah pinggang sebelah kiri. Nah, pada gambar sebelah kiri dan kanan. Yang selanjutnya fimbri, merupakan serabut silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium, berdekatan dengan ujung saluran oviduk, yang berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Nah, kemudian infundibulum merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbri, berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbri. Kemudian rahim. Nah, rahim atau uterus merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan satu ruang yang hanya untuk satu janin. Nah, yang akan meluruh bersamaan dengan sel ovum matang. Kemudian yang kedelapan, serviks. Serviks rahim merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit, sehingga disebut juga sebagai leher rahim, yang menghubungkan uterus dengan saluran vagina. Nah, inilah gambar sistem reproduksi pada wanita yang telah dijelaskan bagian-bagian dari sistem reproduksi wanita. Nah, selanjutnya organ reproduksi pada laki-laki. Nah, organ reproduksi laki-laki dibedakan menjadi alat-alat reproduksi yang tampak dari luar dan yang berbeda di dalam tubuh. Nah, berikut ini organ reproduksi luar, yaitu penis. Nah, penis terdiri dari jaringan-jaringan otot dan jaringan spons yang lembut, pembuluh darah dan jaringan saraf yang berfungsi untuk kopulasi, hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat khitan atau sunat.
Kemudian buah zakar atau testis yang terdiri dari kantung zakar yang di dalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-bagian lainnya. Kulit luarnya disebut skrotum yang berfungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai untuk spermatozoa atau sel sperma. Nah, kemudian struktur bagian dalam organ reproduksi pada pria, yaitu tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma atau tubulus seminiferus. Dinding dalam saluran terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Di jaringan epitel terdapat 3 saluran reproduksi. Saluran reproduksi maksudnya tempat sperma keluar atau jalan berupa lubang kecil yang menghubungkan organ dalam. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Selanjutnya pada epididymis berupa saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Kemudian vas deferens berupa saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesikula seminalis. Dan kelenjar prostat. Kelenjar ini melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Selanjutnya kelenjar Koper merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Kemudian uretra merupakan saluran panjang dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Baik, itulah tadi hasil video praktikum mengenai sistem reproduksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.